Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Wal 'asri. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru bil ihsan. Anta alladhi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Jabbaru bil ihsan. Anta alladhi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Jabbaru bil ihsan. Anta alladhi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Sampai waqad istadda ini. Tutup sampai al-umru tsalis ini ya insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad As-Sayyid Al-Habib Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi jami'i masyaikhihi wa jami'i masyaikhina fid dharaini amin. Wa qad ishtadda khawfus salafis salihi rahimahumullah min su'il khatimati. Ya Allah. Wa qad ishtadda dan sungguh hebat atau sangat kuat khaufus salafis salihi, apa rasa takutnya ulama as-salafis salih rahimahumullahu, takut dari apa? Min su'il khatimati, dari su'ul khatimah, buruknya penutup, artinya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Allah. Walahum, dan ialah bagi mereka salafus salih fi dzalika, di dalam ishtidadu khaufi su'il khatimah, akhbarun, adapun beberapa khabar, wa hikayatun, dan beberapa hikayat, yatulu yang panjang zikruha, apa menyebut akhbar wa hikayat. Waqad warada, dan sungguh telah datang fi dzalika, tentang itu, ishtidadu khaufis salafis salih, ma, apa perkara yang tadi yang berkonsekuensi, apa ma, atau menuntut apa ma, al khauf al baligha, kepada rasa takut yang puncak, yang tuntas. Mithlu qaulihi alaihi salatu wassalam, mithlu qaulihi alaihi salam, seperti sabdanya Habibuna alaihi salatu wassalam, fa walladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ini sudah diartikan kemarin ya. Fa walladzi, maka demi zat la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan selainnya, alladzi, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kalian, la ya'malu, yang niscaya beramal siapa ahad, bi'amali ahlil jannati, dengan amalnya ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada bainahu, ila di antaranya ahad, wa bainaha, dan di antaranya surga, illa dhira'un, kecuali apa, hanya satu dhira'. Faisbiku, maka kedahuluan, alaihi, atas ahad, alkitabu, apa ketentuan Allah. Fayamalu, maka beramal siapa ahad, bi'amali ahlin nari, dengan amalnya ahli neraka. Fadkhulu, maka masuk siapa ahad kepada nar.
Wa inna ahadakum dan sesungguhnya salah satu kalian la ya'malu saya beramal siapa ahad bi amali ahli nari dengan amalnya ahli neraka. Hatta ma yakunu sehingga tidak ada bainahu ialah di antaranya ahad wa bainaha dan di antaranya nar illa dhiraun kecuali apa satu dhira. Fa yasbiqu maka kedahuluan ali atas ahad alkitabu apa ketentuan Allah. Fa ya'malu maka beramal siapa ahad bi amali ahli jannati dengan amalan ahli jannah. Fa yadkhuluha maka masuk siapa ahad kepada jannah al-hadits ayat bil hadits. Allah semoga kita husnul khatimah. Ada hamba Allah itu yang Allah ciptakan untuk berkhidmah dan beribadah kepada Allah, juga untuk surganya Allah. Seperti para malaikat atau seperti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang serupa dengan beliau. Ada orang yang Allah ciptakan tidak untuk berkhidmah kepada Allah, tidak untuk beribadah pada Allah, tapi untuk surganya Allah. Ini orang yang selama hidupnya bermaksiat pada Allah, menjelang detik-detik terakhir kematian kurang 5 menit taubat. Masuk surga? Tidak untuk taat tapi untuk surga. Ada orang yang oleh Allah diciptakan makhluknya untuk bertaat kepada Allah, berkhidmah kepada Allah, tapi untuk nerakanya Allah. Orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, padahal hidupnya dia habiskan untuk beribadah. Takdir. Kita yang mana? Wa qala alaihi salam dan bersabda siapa Habibuna alaihi salam, semoga kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan di surga yang melebihi kenikmatan berjumpa dengan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebagai khaliqu kulli syai' termasuk jannah, dan Rasulullah adalah bahan dari Allah menciptakan segala sesuatu termasuk surga, hingga Rasulullah itu lebih indah dari surga, dan kenikmatan bersama Rasulullah itu lebih nikmat dari kenikmatan surga yang terkadang penjelasannya dari Allah sifatnya seperti kenikmatan fisik. Jadi di surga itu ada kenikmatan fisik, makan, minum, berhubungan, melihat keindahan, tapi lebih dari itu ada keindahan kenikmatan spiritual ruhaniyah yang jauh lebih nikmat daripada kenikmatan fisik yang Allah siapkan di surga. Berjumpa dengan Allah, berkumpul dengan Rasulullah, bisa mengaji, semoga bisa ngaji kitab ini di surganya Allah. Itu kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wa qala alaihi salam dan bersabda siapa Habibuna alaihi salam, innar rajula sesungguhnya seseorang ya'malu ialah beramal siapa rajul bi amali ahlil jannati dengan amalnya ahlil jannah. Fima sepanjang perkara yabdu yang nampak apa malin nasi pada manusia. Ya Allah. Wa huwa hali adapun man min ahlin nari ialah dari ahli neraka. Mungkin ibadahnya kurang ikhlas. Iblis itu diciptakan oleh Allah awalnya untuk beribadah pada Allah ribuan tahun, ratusan tahun bahkan. Nah, kita tidak tahu waktunya berapa tahun iblis itu beribadah pada Allah. Jadi kita bermusuhan dengan iblis dan musuhnya bukan orang goblok ya. Iblis itu orang sangat pintar. Pengalaman jadi orang dekat Allah. Pengalaman jadi makhluk yang secara zahir lebih alim dari malaikat. Jadi tahu benar karakter Nabi Adam dan kelemahan-kelemahan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita santai ya. Enggak siapa iblis, tak tahu ki ya. Wa innar rajula dan sesungguhnya laki-laki la ya'malu seseorang la ya'malu ialah niscaya beramal siapa rajul bi amali ahli nari dengan amalnya ahli neraka fima di dalam perkara atau sepanjang perkara yabdu yang nampak apa malin nasi pada manusia wa hali adapun man min ahlil jannati ialah termasuk ahlul jannah wa mithlu dzalika adapun seumpama itu katsirun ialah banyak. Qalu berkata siapa mereka salaf, wa aktsaruman adapun paling banyaknya orang yuhsya yang dikhawatirkan ahli atas man su'ul khatimati ada apa usul khatimah wal iyadzu billah al mutahawinu bis sholati ialah orang yang enteng meremehkan bis sholati dengan pelaksanaan salat. Wal mutminu dan orang yang ketagihan. Wal mutminu dan orang yang ketagihan, kalau bahasa sekarang apa ketagihan itu? Kecanduan. Li syurbil khamri pada minum khamr, minum-minum yang memabukkan. A'udzubillahi min dzalik.
Wal aku, dan orang yang menyakiti atau durhaka liwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Sama-sama doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga kita tidak jadi anak yang durhaka pada kedua orang tua. Kalau saya ini sudah ada semua, jadi baru terasa bahwa kehadiran beliau-beliau itu sangat begitu berharga. Katanya Romai Rama gimana itu? Kalau sudah tiada, baru terasa. Menenteranya ini. Dan doanya orang tua itu sangat mustajab dan akan benar-benar kita rasakan. Sesukses apapun kita, sehebat apapun kita nanti, jangan pernah merasa bahwa itu murni dari hasil usaha kita. Tidak. Terkadang itu yang dominan adalah tangisan kedua orang tua yang tidak pernah kita dengar ketika mereka sujud tengah malam, ketika mereka tahajud, menangisi setiap anaknya, mohon kepada Allah agar anaknya disukseskan oleh Allah di dunia wal akhirah. Jangan merasa itu diri kita. Mentang-mentang orang tuanya umpamanya, mohon maaf, secara dari sisi kependidikan, dari sisi pendidikan, umpamanya latar belakangnya jauh di bawahnya sampean. Mohon maaf. Ada orang tua kita yang hanya lulus SD, itu pun lulus SD terpaksa. Tapi beliau-beliau adalah orang yang sudah dapat membuktikan, walaupun lulus SD, lulusan madrasah, atau kadang hanya lulusan ngaji langke, tapi doanya dan usahanya sudah mensukseskan sampean, bisa jadi santri lulus S1, S2 dan macam. Itu kan tanda mereka sukses. Kita yang sudah lulus S2 belum terbukti kesuksesnya. Mampu tidak diberi amanah oleh Allah mengestigrakan anak. Saya baru tahun ini insya Allah memondokkan anak. Sudah mikir, ya Allah, bermata ring tua lambu beren. Sampean yang S2 bisa ndak menestigakan anak? Jangan-jangan kita mampunya hanya S-tuntung. Jangan pernah merasa bahwa kesuksesan itu hanya dari diri kita. Jangan-jangan dari doanya orang tua kita, tangisannya tengah malam, dan doa keberkahan dari guru-guru kita, guru kita, orang tua kita. Kita punya dua orang tua, ada orang tua fisik, ada orang tua ruhani. Kita punya abul jasad, punya abur ruh. Kalau istilah tasawuf, ada abul jasad, ada abul jasad kita adalah orang tua. Abur ruh adalah guru kita. Kedua-duanya harus sama-sama kita hormati dan jangan pernah kita lupakan. Walaupun yang mengajarkan alif, ba, ta, sa, sod, tot, tetot, prot, ngocap dot tak tahu. Itu jangan lupakan. Mentang-mentang sudah jadi Bu Nyayu, naudzubillah, ketemu dengan ustazahnya dulu yang TK pas tak pati salaman. Apa salahnya kalau cium tangan sedikit saja? Karena beliau-beliau bangga ketika sampean jadi orang sukses. Jangan lupakan. Semoga orang tua kita diberi kesehatan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Abur ruh dan ada abur ruh guru. Wa kadzalika, dan ialah begitu juga al-mutahawin bis-shalah ila akhirih, al-musirruna, adapun orang yang terus-menerus alal kabairi, atas beberapa dosa besar, wal mubiqati, dan perkara-perkara yang membawa celaka. Alladzina lam yatubu, yang tidak bertobat. Siapa? Alladzina ilallahi, kepada Allah, minha, daripada dosa-dosa di atas. Al-mutahawin bis-shalah al-mutmin ila akhirih. Wa yakadu, dan hampir, yadullu, menunjukkan, ialah menunjukkan, lidzalika, kepada itu, yukhsha alaihi su'ul khatimah. Qauluhu ta'ala, apa firmannya Allah Ta'ala, thumma kana aqibatul ladzina asa'us su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Thumma kana, kemudian ada, aqibatul ladzina asa'u,
Apa akibatnya orang-orang asa'u yang melakukan keburukan? Siapa alladzina as-su'a kepada kejelekan, an kadzabu yaitu membohongkan siapa mereka, bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah, wa kanu dan ada siapa mereka biha dengan ayatillah yastahzi'una ialah memandang remeh atau meremehkan atau menghinakan siapa mereka alladzina. A'udzubillahi min su'il khatimah. Fayam bagi maka selayaknya atau seharusnya lil muslimi bagi seorang muslim ayarju apa mengharapnya muslim min fadlillahi dari keutamaan Allah, Allah yasluba agar supaya tidak mencabut siapa Allah kepada muslim nikmatul islami kepada nikmat Islam min ba'di an'ama setelah memberikan nikmatnya siapa Allah setelah memberikan nikmat siapa Allah alaihi atas muslim biha dengan nikmat ibtidaan pertama kali min ghairi wasilatin tanpa ada wasilah perantara minhu dari muslim atau minhu dari Allah. Kita lahir tiba-tiba jadi orang Islam. Wa yakhafa dan khawatir siapa muslim ma'adzalika bersama itu roja minat taghayyuri dari perubahan li taksirihi karena kelehangan muslim fi syukri di dalam mensyukuri ala hadhihi ni'mati atas nikmat ini allati hiya yang adapun allati nikmat a'zamun ni'ami ialah paling agungnya beberapa nikmat nikmatul Islam wal iman. Gimana kalau doanya itu? A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca itu biasanya setelah sholat 3 kali. Kalau guru saya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Langsung dilanjutkan dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhirih. Waqad kana dan sungguh telah ada ba'du salafi siapa sebagian ulama salaf yahlifu ialah bersumpah siapa salaf billahi dengan nama Allah annahu sesungguhnya sa'an ma amina tidak aman tidak merasa aman ahadun siapa seorang pun ala islamihi atas keislamannya ahad ayyasluba agar supaya mencabut siapa Allahu kepada Islamu ahad illa saliba kecuali mencabut siapa Allahu kepada Islam atau kepada Islamul ahad. Tidak ada seorang pun yang merasa aman dengan keislamannya kecuali Allah akan mencabut keislaman itu. Aduh, berbahaya. Ini para aulia kayak gini ya, takut su'ul khatimah. Wali saja ada yang dicabut kewaliannya ya. Apalagi hanya wali-wali daya warahmuhumma kama rabbayani. Kalau dalam istilah sebagian ulama tasawuf, kita jangan merasa tertipu dengan makar Allah. Jangan merasa hati-hati dengan makar Allah. Seakan-akan kita merasa sudah aman, tapi karena istihza'nya kita, tanpa sadar kita melakukan dosa yang sangat besar. Ada orang-orang yang melakukan dosa besar padahal dia tidak melakukannya. Seperti menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tanpa sadar. Na'udzubillah umpamanya sampai menghalalkan zina. Padahal dia tidak pernah zina. Orang yang berzina sekalipun, tapi dia tidak menghalalkan zina, dia hanya melakukan dosa besar. Ada jalan bertaubat. Tapi orang dengan ilmunya umpamanya, kemudian merasa dengan ilmunya dia sudah sampai pada taraf mampu dan punya kemampuan untuk menghalalkan zina, dengan logikanya atau apanya saya tidak tahu, kemudian dikatakan zina itu halal. Dengan begitu dia sudah keluar dari Islam. Padahal dia sendiri mungkin tidak pernah berzina. Hingga hal-hal yang diharamkan jangan mudah sekali kita halalkan. Apalagi yang haramnya itu adalah yang sudah istilahnya qat'i. Tidak ada takwil lagi kecuali hal-hal yang mukhtalaf, hal yang masih ada wilayah ijtihad di dalamnya itu tidak ada masalah. Kalau kita sudah sampai pada taraf mujtahid, mungkin teman-teman sudah sampai mujtahid. Saya temannya Ustadz Mujtabah. Saya jadi mujahid saja ya. Al jihadu madin ila yaumil ya, itu anunya status apa namanya? Apa di WA itu ada foto terus ada apa? Iya, itu biografi wallpaper apa namanya? Iya itunya, itu di bawahnya saya kasih
Itu hadis yang paling saya sukai di kitab usul fikihnya. Al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Contohnya apa itu? Di Wahab Khallab itu ada. Saya suka hadis itu. Al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad dengan segala dimensinya, bukan jihad yang dipahami secara sederhana atau apalagi dipahami salah. Meledakkan gereja jihad. Negara aman seperti Indonesia mau dibuat perang. Itu urusan sampean ngurus itu. Jihad. Membahagiakan istri itu bagian dari jihad. Kita sekarang ini juga bagian dari jihad. Wa yambaghi dan selainnya alla yazala apa tidak henti-hentinya siapa ahad sailan memohon. Ialah memohon ahad minallahi ta'ala dari Allah ta'ala mutadarrian lagi merintih siapa ahad ilahi kepada Allah ayyarzuqa agar supaya memberikan rezeki siapa Allah hu kepada ahad husnul khatimati kepada husnul khatimah. Semoga dengan mengaji kitab ini menjadi salah satu sebab kita menjadi orang yang husnul khatimah. Wa qad dzukira dan sungguh disebutkan diceritakan an iblisa dari iblis la'anahullahu semoga melaknathu kepada iblis Allahu siapa Allah. Annahu apa sesungguhnya iblis qala ialah pernah berkata siapa iblis qasama dhahri. Kiai saya mengartikan qasama ini sontep tangannya nyabu sek ya tahu sontep ya bagi orang Madura tahu sontep itu. Sakit yang nyengit di sini kada bisa nafas hingga perlu dipijit beberapa titik hingga tidak sundap lagi. Qasama dhahri sontep dhahri apa punggungku. Jadi iblis itu sakit sontep iya tak tahu siapa tukang oron. Alladzi kepada orang yas'alu yang memohon siapa alladzi Allah kepada Allah husnul khatimati kepada husnul khatimah. Allahumma ja'alna apa? Allahumma tawaffana husnul khatimah. Mari kita sama-sama rombongan mensontepkan iblis. Allahumma tawaffana husnul khatimah. Allahumma ya Rabbana tawaffana husnul khatimah. Allahumma ya Rabbana tawaffana husnul khatimah. Bijahi habibina wa habibikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kasih Muhammad sampai yang takut tertawa. Fulan pada Mustafa nah. Aku lu ini ya, sudah 3 kali kita baca itu dan sontep 3 kali iblis ya sekarang ya. Tulat ban sontep. Aku lu berkata siapa aku? Aku iblis, bukan aku saya ya. Ini iblis ceritanya iblis. Mata ya ajabu kapan merasa heran. Hadza orang ini bi'amalihi dengan amalnya hadza. Akhsya khawatir siapa aku annahu kepada sungguhnya hadza qad fatina ila sungguh telah cerdas siapa hadza. Jadi ditunggu-tunggu kapan orang ini merasa sombong dengan amalnya. Karena orang yang tidak sombong bagi iblis itu adalah orang yang cerdas. Nah, ini doa dari beliau. Kita doa sama-sama di hati. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kita nas'alu ila memohon siapa kita, siapa kami ka kepadamu ya Allah. Binuri wajhika dengan cahaya wajahmu ya Allah. Wa bihaqqika dan dengan hakmu ya Allah. Alaika atasmu ya Allah. Artinya wajib kami patuhi kepadamu. Alaika ini oleh guru saya diartikan yang wajib kami patuhi kepadamu. Memohon husnul khatimati kepada husnul khatimah indal mamati ketika mati lana bagi kami wali ahbabina dan bagi kekasih-kekasih kami walil muslimina dan bagi orang-orang Islam ya arhamar rahimina wahai zat yang maha pengasih di antara orang-orang yang mengasihi. Rabbana wahai Tuhan kami la tuzik janganlah menyelewengkan siapa engkau janganlah membelokkan siapa engkau kulubana kepada hati-hati kami ba'da idh hadaitana setelahnya memberikan hidayah siapa engkau kepada kami wahab dan semoga memberi siapa Tuhan lana buat kami milladunka dari sisimu Tuhan rahmatan kepada kasih sayang innaka sesungguhnya Tuhan ya Tuhan al-wahhabu ialah zat yang maha memberikan anugerah. Rabbana wahai Tuhan kami aghfir semoga menuangkan siapa Tuhan
alaina atas kami sabran kepada kesabaran, wa tawaffana muslimin dan semoga mewafatkan siapa tuanna kepada kami muslimin hali orang-orang Islam. Ya Allah, tafsirul khatimah. Allah. Wa minas sunnati dan ialah termasuk sunnah ayyud ja'aya. Adapun diberikannya al-muhtadaru siapa orang yang dalam keadaan sakaratul maut ala yaminihi atas sisi kanannya muhtadar atau bisa muhtadir. Mustaqbilal kiblati hale menghadap kiblat. Fa idza qadha maka apabila telah mengakhiri fa idza qadha maka apabila telah mengakhiri siapa muhtadir atau muhtadar nahbahu kepada ajalnya al-muhtadar fa yang bagi maka selayaknya antu madha apa dipejamkan ainahu apa dua matanya muhtadar. Jadi terkadang ada orang yang meninggal itu matanya tetap terbuka, dipejamkan. Ada orang yang mati dalam keadaan kaku, tangannya tetap begini ke atas itu. Ada yang misem. Saya yang pernah melihat jenazah orang yang seperti tersenyumlah. Jenazahnya guru kita Sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Fawid As'ad. Beliau seperti menyungging senyum gitu. Kayak orang senyum itu. Kok tahu saya? Saya termasuk santri yang alhamdulillah diberi izin oleh Allah dengan cara yang menurut akal saya tidak sengaja bisa membantu memandikan jenazah beliau. Ya, salah satu santri. Ketika saya dengar beliau wafat Jumat itu kan ya, hari Jumat beliau wafat. Sebelum Jumatan hujan turun sebentar. Ya, ketika saya berangkat setelah Jumatan terdengar bahwa beliau wafat. Baru saja duduk di rumah di perumahan beliau wafat. Ya langsung loncat ke musola saya, ke musola pusat. Awalnya di asrama, setelah itu saya bergeser ke dekat musola itu bergeser masuk ke dalam di tempat pertemuan santri itu. Tempatnya tamu untuk mangkiin tamu di situ saya. Dilihat saya yang agak senior agak waktu itu sama salah seorang tetangga yang dekat dengan dalam, saya dijuluri mik untuk ngemam yasin sama tahlil. Yang baca yasin tahlil. Selesai baca yasin tahlil tidak beberapa lama kemudian saya berjumpa dengan guru kita Kiai Ustadz Abdul Mughni. Beliau yang bertugas menjahit kafannya Kiai Fawaid. Dan ini saya anggap barokahnya saya ikut sinetron sholat jenazah yang dikeluarkan oleh Fakultas Dakwah pada waktu itu. Ada yang ikut dakwah, yang di Fakultas Dakwah ada. Nah, itu. Ustadz bawa kafan, Ustadz Abdul Mughni bawa kafan. Saya matur, kadi majunan Ustadz ya, ke dalam, ngereng habis. Ayo ya, apa untuk ajunan? Ayo, masuk ke dalam. Tak keluar saya. Sakit tabuk neng. Karena sekali keluar tidak bisa masuk. Ya orang ribuan. Saya di dalam enak nunggu sampai jenazah datang dan alhamdulillah ikut memandikan. Jenazahnya orang soleh, husnul khotimah, sangat nampak sekali pada beliau. Ya, 3 hari hatam Al-Quran. Kapan-kapan lah cerita. Tidak usah pakai online cerita kayak gini. Dan saya termasuk salah seorang santri yang terakhir kali mencium wajah beliau di dalam itu. Mencium wajah beliau. Saya yang mempuleri meminyaki dengan hajar aswad atau minyak harum dari Hatutus Sayyidah Nyai Joria. Saya yang meminyaki ke tubuh beliau dan ke kafan beliau. Lalu kesempatan itu saya yang termasuk membantu mengikat ini. Dan kesempatan saya mencium beliau setobuk-tobuknya. Kapan lagi? Ketika hidup tidak berani. Ya, saya ciumi habis beliau itu. Kalau sama saya wajahnya. Ini mumpung online. Biar teman-teman iri yang nonton sama saya. Saya ciumi beliau. Saya pakai jubah waktu itu. Kan Jumat ya. Ciumi beliau. Setelah itu ada teman mau nyium juga. Teman seangkatan Mahatali. Bisa masuk karena bagian dari Ahlul Bait. Mau nyium tidak boleh sama dia. Ampun Ustaz. Kok kunci oleh deh kawan. Iya. Setelah itu sisa minyaknya saya bularkan ke tubuh dan tidak saya cuci berhari-hari jubah itu, kenangan. Ke asta saya tidak ikut. Orang soleh itu luar biasa. Dimana? Kalau almarhum abah saya termasuk santri, alumni lah, yang melihat langsung
melihat langsung proses bagaimana wafatnya Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan ayah saya almarhum juga termasuk agak membantu juga dalam persoalan penyelesaian jenazah beliau tuh. Kok bisa masuk? Ya kayak saya ini sudah tergiring bisa masuk. Semoga ini kebarokahnya para masyayikh. Ketika almarhum Kiai As'ad terdengar sakit parah, jadi banyak alumni itu dah datang ke dalam. Jadi ada sebagian yang rombongan dari Muncar pulang lagi karena Kiai tak kira wafat. Muncan Pantum tak wafat katanya. Abah saya ikut pulang nenang. Ketika orang semakin ramai, abah saya berjumpa dengan salah seorang Ahlul Bait almarhum Kiai Afifi. Bukan Kiai Hafif, Kiai Afifi. Ramaimun. Rakanya Nyai Faiza. Kenal abah saya salaman. Tika kur, Kiai, yang kira. Norok ke dalam. Jadi satu santri yang tahu persis bagaimana menjelang wafatnya Kiai As'ad abah saya. Ada beberapa pengalaman spiritual yang saya ceritakan kemarin itu saya dari abah. Kiai As'ad masih sowan sama Rasulullah. Termasuk abah saya ini molong. Jadi ketika beliau dalam kondisi koma itu mengalir beberapa air liur. Yang nyaman orang sepuh sudah songkan air liur diusapi sama kapas dilempar, diambil sama abah. Keluar lagi air liur beliau, diusapi, dibersihkan sama ulama, dilempar, dibuang, diambil sama. Terus begitu sampai banyak. Sampai kemudian beliau wafat. Kapas ini dibawa pulang sama abah saya almarhum, diwadai toples, dikasih air, diminumkan kepada seluruh keluarga, mbak saya, adik-adik saya termasuk saya. Jadi dalam tubuh saya ini ada sebagian bagian Kiai As'ad Syamsul Arifin. Mau barokahnya marah ngangai coba nih. Dan semoga ini ada asarnya fid dunya ilal akhiral jannah. Karena ada asarnya seorang wali besar di dalam tubuh saya ini. Ada yang mau? Marah ngangai. Langsung nempel. Masya Allah. Dan ini kebanggaan bagi saya. Tahadduts bin ni'mah. Kebanggaan. Bisa ngelatini orang-orang soleh. Saya waktu ke Fawaid itu sempat ditanya sama keamanan Ustaz Tasrufi. Kok ada di sini? Kan masih santri, masih Ustaz, masih junior. Kok ada di sini? Bantu Ustaz Abdul Mukri. Oh ya, silakan. Bantu. Jadi bagaimana prosesinya itu. Saya benar-benar paham. Memandikan. Allah. Timmalakana cara ngelanyar. Wa fil hadithi fa innahu maka sesungguhnya muhtadhar yashkhasu ialah mengikuti siapa muhtadhar bibasori dengan penglihatannya muhtadhar in dzalika ketika itu ketika itu kemati qadha nahbahu. Wa fil hadithi dan di dalam hadis adapun penjelasan innal basara sesungguhnya penglihatan mata yadbau ialah ikut basar ar-ruha kepada ruh wa yuksiru dan memperbanyak inda dzalika ketika itu qadha nahbihi hadiruhu siapa orang-orang yang menghadiri muhtadhar atau muhtadir minal istighfari dan dari membacakan istighfar lahu buat orang yang mau meninggal dunia wa tarahumi dan mengucapkan rahimahul alaihi atas orang yang mau meninggal dunia wa du'ai dan membaca doa fa innal malaikata maka sesungguhnya malaikat yu'minuna ialah membacakan amin siapa malaikat alama atas perkara yaquluna yang berkata siapa mereka hadirun wa fil bukai dan ialah di dalam menangis rukhsatun adapun dispensasi wasabru adapun kesabaran khairun minhu ialah lebih baik minhu daripada buka wa afdalu dan lebih utama. Tapi kalau tak kuat ya nangis, tapi jak ruih keluh semuanya dirobek, piring dibanting, rumah dirobohkan. Itu haram itu. Itu nama masuk dalam niyahah. Wa aman niyahatu sedangkan adapun niyahah, wan nadbu dan nadb. Wa huwa adapun niyahah at-ta'didu ialah meratap. Wa tarhut turabi dan melemparkan debu ala ra'si atas kepala. Walatmul khududi dan menempeleng atau menepuk-nepuk beberapa pipinya ditempeleng-tempeleng. Tanpa kamu aku mati. Tahu ya. Wasyakul juyubi dan merobek beberapa saku, apalagi ada uangnya 50 juta.
Fajabi'u dzalika, maka adapun semuanya itu an-niyah wan nadab, yaitu at-ta'did tuhut turab ila akhirih, muharramun ialah diharamkan, syadidut tahrimi yang sangat haramnya, yang sangat diharamkan. Waqad warada, dan sungguh telah datang al-haditsu apa beberapa hadis as-sahihatu yang sahih bin nahi dengan larangan anhu dari an-niyah wan nadab, wal wa'idi dan ancaman alaihi atas niyah wan nadab, atau jami'u dzalik, bin nahi anhu jami'u dzalik, alaihi jami'u dzalik. Wa yukrahu, dan dimakruhkan tamannil mauti apa bercita-cita kematian, berangan-angan kematian. Wad du'a'u, dan doa bihi dengan maut, lidorrin karena ada bahaya atau musibah yang zilu yang menimpa pador bil insani dengan manusia, min maradin dari sakit, au fakirin atau kefakiran, au nahwi dzalika atau seumpama itu marad au fakir, min syadaidid dunya dari beberapa kesulitan dunia. Fa in khafa, maka jika khawatir siapa man, takut siapa man fitnatan kepada satu fitnah, fi dini di dalam agamanya, jaza maka boleh lahu bagi man tamannihi apa berangan-angan kematian. Wa rubbama nudiba, dan kadang kala disunnahkan apa tamannil maut. Waqad qala alaihi salatu wasallam, dan sungguh bersabda siapa Habibuna alaihi salatu wasallam, la yatamannayanna ahadukum, jangan berangan-angan sungguh siapa salah satu kalian al mauta kepada kematian, lidurrin karena ada satu musibah, nazala yang menimpa pador bihi kepada ahad. Fa in kana, maka jika ada siapa ahad, la budda tidak boleh tidak, fa'ilan ialah melakukan siapa ahad untuk tamannil maut, falyakul, maka adalah berkata siapa ahad, Allahumma ya Allah ahyini, semoga menghidupkan siapa Tuhan ni kepadaku, hidupkanlah ni kepadaku maka natil hayatu khairal li, selama ada apa kehidupan khairal li ialah lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah atau semoga mewafatkan siapa Tuhan ni kepadaku, in kana jika ada al wafatu apa kewafatan khairan li ialah lebih baik li untukku. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, la yatamannayanna ahadukum, jangan bercita-cita sungguh ahadukum siapa salah satu kalian al mauta kepada kematian, imma muhsinun, ada kalanya dia adalah orang yang berbuat baik, fala'allahu, maka boleh jadi muhsin, yajdadu ialah bertambah siapa muhsin, artinya bertambah kebaikannya, atau fa'ilallahu, maka boleh jadi ahad, yazdadu ialah bertambah siapa ahad dengan kebaikannya. Wa imma musiun, dan adalah kalanya seorang yang berbuat buruk, fala'allahu, maka boleh jadi musi atau ahad, yusta'tabu ialah fala'allahu yusta'tabu, maka boleh jadi musi atau ahad, yusta'tabu ila diberi kesempatan untuk bertaubat siapa ahad, ayyatubu artinya bertaubat siapa ahad, wa ya'tadhiru, dan mohon maaf siapa ahad. Summa innal mauta, kemudian sesungguhnya kematian, amrun ialah perkara maktubun yang tercatat, ditentukan apa amr, ala jami'il anami atas seluruh manusia. Wa qada'un, dan ketentuan dan keputusan, mahtumun yang tidak dapat ditawar atau yang dipastikan apa qada', bainal khasi di antaranya orang yang khusus, wal ami dan orang umum. Waqad sawwa, dan sungguh telah menyamakan Allah siapa Allah fihi di dalam masalah maut, bainal qawi di antaranya orang yang kuat, wad dha'ifi dan orang yang lemah. Ada orang yang kuat tiba-tiba mati, dan ada orang yang lemah lama matinya. Sama saja, yang penting sama-sama mati. Wal wadhi'i, dan orang yang rendah kedudukannya, wasyarifi dan orang yang orang yang mulia kedudukannya. Wa qahara, dan memaksa siapa Allah bihi dengan kematian, al-jababirata kepada orang-orang yang berperilaku sewenang-wenang. Raja mati, Fir'aun mati, Namrud mati, presiden mati, menteri mati, saya belakangan. Wa qassara, dan meremukkan siapa Allah atau melemahkan siapa Allah bihi dengan maut, al-qayasirata kepada beberapa kaisar. Lihatlah kerajaan-kerajaan pada masa lalu. Kerajaan Romawi, kerajaan Yunani, kerajaan Majapahit kalau di Indonesia ya, Sriwijaya, Kertanegara, kerajaan-kerajaan besar yang raja-rajanya terkenal. Mana mereka sekarang? Semuanya tinggal nama, atau sebagian mereka sudah tidak dikenal lagi oleh manusia. Mati. Saya lihat pernah di kuburan, pernah melihat jenazah yang dikuburkan, jenazah seorang raja yang dikuburkan dengan segala macam perhiasan yang dia miliki. Ya, ketika mau dikuburkan masih ganteng mungkin ya, tapi ketika ditemukan jenazahnya sudah berupa tulang belulang, yang tersisa hanya perhiasan yang dia pakai. Tidak ada gunanya. Lihat di mana saya? Lihat di Google. Kan lihat juga. Kayak saya pernah dengar
ceritanya Habib Omar bin Hafid. Dengan mata kepala sendiri saya melihat. Di mana? Di YouTube atau di video. Habib Omar bin Hafid itu pernah cerita. Jadi dulu itu ada seorang wali Allah, zaman beliau sudah. Ada seorang wali Allah, orang soleh, termasuk riyadhahnya tidak mau tidur. Tidak mau. Bagi beliau tidur ini adalah hal yang mengganggu ibadah beliau. Hingga berbagai macam cara beliau lakukan untuk tidak tidur. Sama seperti teman-teman. Dan suatu hari beliau mengalami kejadian di mana Allah menidurkan beliau dan beliau tidak mampu untuk tidak tidur. Ketika tidurnya itu oleh Allah diberi pengalaman yang luar biasa, melihat keindahan, melihat pengalaman spiritual yang tidak pernah beliau lihat pada waktu beliau tidak tidur. Nikmatlah pokoknya, tidak tahu apa. Nah, sejak itu ketika bangun, di mana saja tempat beliau berada dengan para ulama di dalam forum, beliau selalu berusaha untuk tidur. Tidur. Hingga ada seorang ulama juga yang nanya pada beliau, "Syekh, kaif inta? Sampean ini bagaimana? Dulu kami lihat sampean orang yang sangat suka tidak tidur. Tapi sekarang kok mau tidur terus? Padahal bukan waktunya orang tidur, sampean mau tidur." Beliau senyum, "Iya. Karena ternyata di dalam tidur itu saya melihat kenikmatan, keindahan yang tidak pernah saya lihat ketika tidak tidur." Nah, jangan-jangan teman-teman yang suka tidur seperti ini. Fasubhanahu dimulakana. Wa kasara dan memecahkan siapa Allah bihi dengan kematian al-akasirata kepada Kisra. Mana Kisra? Kalau Kisra ini raja Persia. Kalau Kaisar raja Romawi atau raja Yunani. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allahu kepada maut lil mu'minin al muttaqina bagi orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah, tuhfatan kepada tuhfa ini? Bingkisan. Tuhfatan wa ayya tuhfatin. Bingkisan dan berbagai macam bingkisan. Wa zulfatan dan kedekatan, wa ayya zulfatin dan kedekatan yang begitu luar biasa. Walil kafirina dan bagi orang-orang kafir, wal munafikina dan bagi orang-orang munafik, hasrotan kepada kesedihan dan penyesalan. Wa ayya hasrotin dan penyesalan yang luar biasa. Penyesalan di atas penyesalan. Wa akhdatan dan tangkapan, wa ahya akhdatin dan tangkapan yang begitu luar biasa. Peke ongku bi Allah. Fasubhanahu min malikin maha suci Allah. Min malikin dari raja di raja jabbarin yang maha jabbar. Apa jabbar ini? Ya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Munfaridin yang sendiri. Qaharin yang gagah perkasa. Qad tawahhada sungguh sendiri siapa Allah. Biddawami dengan selama-lamanya, wal baqai dan kekal. Wa tanazzaha dan maha suci siapa Allah anil mauti dari kematian, wal fanai dan kemusnahan. Fahuwa maka adapun Allah al-awwalu ialah zat yang awal bila ibtidain dengan tanpa permulaan. Wal akhiru dan zat yang akhir bila intihain dengan tanpa akhir. Qala berfirman siapa Allah azza min qail. Kullu man adapun setiap orang alaiha di atas bumi, fanin ialah pasti mati, pasti musnah. Wa yabqa dan hanya tersisa tetap kekal wajhu rabbika apa wajah Tuhanmu dzul jalali wal ikrami, zat yang maha agung, wal ikrami dan maha memberikan kemuliaan. Wa qala ta'ala dan berfirman siapa Allah Ta'ala, kullu syai'in adapun tiap-tiap sesuatu, halikun ialah binasa, illa wajahu kecuali wajah Allah. Lahu ialah bagi Allah al-hukmu adapun hukum. Wa ilaihi dan hanya kepada Allah lah turja'una dikembalikan siapa kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Wa qala ta'ala dan berfirman siapa Allah Ta'ala, kullu nafsin adapun setiap jiwa, dha'iqatul mauti ialah pasti mencicipi kematian. Jadi mati itu hanya dzauq, mencicipi. Wa innama tuwaffawna dan hanya saja diwafatkan siapa kalian? Wa innama tuwaffawna dan hanya saja dipenuhi siapa kalian ujurakum kepada beberapa pahala atau beberapa balasan kalian yaumal qiyamati kelak di hari kiamat. Faman maka adapun orang zuhziha yang dijauhkan siapa man anin nari dari neraka wa udkhila dan dijauhkan siapa man al jannata kepada surga.
Salah. Wa udkhila dan dimasukkan siapa man al jannata kepada surga faqad faza maka sungguh beruntung siapa man. Allahumma ij'alna minhum wa la taj'alna mimman yadkhulun nar. Wa ma dan tidak ada al hayatud dunya adapun kehidupan dunia illa mata'ul ghurur kecuali ialah hanya kesenangan yang membawa tipu yang penuh dengan tipu daya. Khatimatu hadzal umri ay hadhi khatimatu hadzal umri atau adapun ini ialah penutup umur ini. Fi asya'a tentang beberapa sesuatu tattasilu yang berhubungan. Apa asya' bima dengan perkara taqaddama yang telah lampau apa ma wa tan'atifu dan kembali apa asya' alaihi atas ma taqaddama. Atau khatimatu hadzal umri jadikan mubtada fi asya'a menjadi khabar. Terserah sampean. Ana Anas radhiyallahu anhu dari Sayyidina Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu qala berkata siapa Sayyidina Anas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al mauludu adapun anak yang dilahirkan hatta yablugha hatta yablugha sehingga sampai siapa maulud al hinsa kepada usia balik ma amilahu min hasanatin kutibat liwalidayhi ma ila adapun perkara amilah yang melakukan siapa mauludhu kepada ma min hasanatin dari kebaikan kutibat ialah dicatat apa hasanah liwalidayhi untuk kedua orang tuanya. Sampean ma amilah betul ya? Wa in amila dan jika melakukan siapa maulud sayyi'atan kepada keburukan lam tuktab maka tidak dicatat apa sayya alaihi atas maulud wala ala walidayhi tidak juga atas kedua orang tuanya. Fa idza balagha maka apabila telah sampai siapa maulud al-hinsa kepada usia balik wajara dan berlaku alaihi atas balik al-qalamu apa perintah Allah apa al-qalamu apa ketentuan Allah. Amara maka memerintah Allah siapa Allah subhanahu maha suci Allah al malakaini kepada dua malaikat alladaini ma'ahu yang bersama yang keduanya ma'ahu bersama balik yahfadhani yang mencatat siapa keduanya alladaini hu kepada siapa namanya balik wa yusaddidanihi dan membetulkan siapa alladani malakanihu kepada balik. Fa idza balagha maka apabila telah sampai siapa anak balik tadi maulud arba'ina kepada usia 40 sanatan tahunnya fil islami di dalam Islam ammana maka mengamankan siapa Allahu kepada arba'iman yang sudah sampai kepada arba'ina sana maulud yang sudah sampai usia 40 tahun minats salasi dari 3 hal yaitu al-jununi gila wal judami dan penyakit lepra wal barosi dan penyakit kusta. Fa idza balagha maka apabila telah sampai siapa maulud 50 sanatan kepada usia 50 tahun khaffafa maka meringankan Allah siapa Allah anhu dari maulud hisabahu kepada hisabnya maulud. Fa idza balagha maka apabila telah sampai siapa maulud Siti nasanatan kepada usia 60 tahun rozaqah maka memberikan rizkihu kepada maulud Allah siapa Allah al-inabata kepada kembali ilaih kepada Allah fima di dalam perkara yuhibbu yang mencintai siapa Allah. Fa idza balagha maka apabila telah sampai siapa maulud 70 nasanatan kepada usia 70 tahun ahabba maka mencintaihu kepada maulud ahlus samai siapa penduduk langit. Fa idza balagha maka apabila telah sampai siapa maulud 80 sanatan kepada usia 80 tahun kataba maka mencatat Allah siapa Allah subhanahu maha suci Allah hasanatihi kepada kebaikan-kebaikannya maulud wa tajawaza dan mengampuni siapa Allah an sayyiatihi dari keburukan-keburukannya maulud. Kenapa usia 80 tahun ini cenderung ngeluh? Tapi kemarin saya dengar di berita ada kakek usia 70 tahun naudzubillahi min ada kakek 70 tahun tewas meninggal ya mati ketika mau berhubungan intim dengan pelacur. Nafsu masih ada tapi kekuatan sudah habis, mati ketika mau melacur. Mungkin mengkonsumsi obat-obatan untuk apa namanya? Penguat itu. Jangan ya, enggak usah ya. Mohon maaf, artinya nanti sampean ketika sudah bersuami, suaminya jangan minum obat-obatan semacam itu. Pil-pil yang dari Cina, dari macam-macam itu bahaya pada kesehatan itu.
ke jantung. Kalau tidak kuat copot jantungnya. Berema saya ngemur apa boleh. Iya mau jantung saya copot, mau selain saya copot pas berema. Nauzubillahi min. Sudah pakai yang biasa-biasa, Pak Mahfud. Kak Mahfud dikit saya ngemur. Yang pakai yang biasa, telur, kasih asupan gizi suaminya dengan baik. Atau datang ke saya sebelum nikah. Ya, 1 bulan 2 bulan sebelum nikah datang ke saya punya amalannya. Punya amalan, insya Allah ada zikiran amalan khusus. Ya, ada. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Ada amalan khusus, insya Allah suami sampean akan menjadi laki-laki perkasa. Ya, suruh ke saya sudah, suruh ke saya. Saya tidak mau santri Mahat Ali itu punya suami atau punya istri, istrinya kemudian kecewa dengan dia. Ngapain pinter Fathul Wahab, Fathul Mu'in, tapi tidak bisa apa-apa. Naudzubillahi min. Datang. Tapi asalkan diwiridkan, diamalkan istiqamah. Insya Allah, kalau dengan izin Allah akan mustajabah. Doa. Mau? Tapi tidak bisa dijazah di sini. Suruh datang sendiri ke saya ke rumah. Enggak tahu saya habis ngebo jempote betoan. Enggak usah. Dikit aku minta habisan, saya hanya ingin supaya sampean hidupnya lebih tentram. Salah satu faktor ketentraman dalam keluarga yaitu salah satunya. Tapi jangan salah banyak-banyak. Salah satu saja ya. Jangan bayangkan belum waktunya. Di malah kana. Terus. Fa idza balagha, naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina gara-gara kai je. Datang. Insyaallah. Kapan hari itu ada? Kawin sudah tinggal 2 hari, datang ke rumah. Lambat. Jadi saya kasih saja. Mau nikah tak baca jangan. Seorang ustadz mau nikah kurang 2 hari, datang ke rumah. Telepon ajunan. Kurang 2 hari udah membiasa ngamal lagi. Nanti mau ke manti ini gak baca tadi ya. Saya kasih bacaan yang pendek, ada yang agak panjang. Pengen cepat atau pengen lama? Allahu Akbar. Biar tahu bahwa Allah itu maha kuasa benar. Amalan manti itu benar-benar ada. Kebal itu benar-benar ada. Ada. Saya sudah banyak ngalami hal kayak gitu itu. Tapi sekarang enggak sudah. Ngapain? Bimalanak. Faidza balagha, maka apabila telah sampai siapa maulud tadi 90 sanatan kepada usia 90 tahun, ghafara maka mengampuni Allah siapa Allah lahu buat maulud maka kepada dosa-dosa taqaddama yang telah lampau apa ma min dzambihi dari dosanya maulud wa ma dan dosa-dosa takhara yang telah lalu apa maulud. Haludz Syekh Kiai Haji Raden As-Syamsul Arifin dalam usia 90 tahun lebih beliau masih normal seperti biasa. Masih mampu berjuang, masih mampu berfikir untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Semoga kita diwarisi oleh Allah. Wa syafa'a dan menolong siapa Allah, memberikan syafaat siapa Allahu kepada maulud fi ahli baitihi pada ahli baitnya. Wa kana dan ada siapa maulud itu asirallahi ila tawalan Allah fil ardi di muka bumi. Cak umur 90 tahun hidup seperti tawanan aja ke sakit tojuknya loh. Sontep kakapi sudah. Fa idza balagha maka apabila telah sampai siapa maulud ardalal umuri kepada paling rendahnya umur likai la ya'lama agar supaya tidak tahu siapa maulud tadi min ba'di ilmin dari setelah mengetahui syai'an kepada sesuatu kataba maka mencatat Allah siapa Allah lahu buat maulud itu maka kepada sesuatu kana yang ada apa ma ya'malu ialah beramal siapa maulud fi sihhatihi pada masa sehatnya maulud minal khairi dari kebaikan. Mencatat. Aslinya buku ni tutup yang orang kio ada sisa-sisa ini. Wa in amila dan jika melakukan siapa maulud yang sudah sampai 90 tahun atau syahas gitu aja. Sayyi'atan kepada keburukan lam tubtab maka tidak dicatat apa sayyi'ah alaihi atas itu man balagha fi ardalil umur atau maulud balagha fi ardalil umur. Nyaman ya. Zakara menyebutkan hadal hadis kepada hadis ini Syekh Ahmad
Ahmad bin Ali bin Abil Qasim Al-Yamani. Siapa Syekh Ahmad bin Ali bin Abil Qasim Al-Yamani fil Arba'ina, di dalam kitab Al-Arba'in, allati jamaah yang telah mengumpulkan siapa beliau Syekh Ahmad kepada allati arba'in. Fi ghufrani ma, di dalam kitab ghufrani, di dalam fasal ghufrani ma, diampuninya perkara taqaddama yang telah lampau, apa ma rupanya ma minadz dzunubi, dari beberapa dosa, wa ma dan dosa-dosa takhara yang akhir, apa ma. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, yamutu mati almar'u, siapa seseorang, alama sesuai perkara asya yang hidup siapa mar'u ali atas ma. Kalau libur nyanyi bisa-bisa mati ketikanya nyanyi. Ada orang mati ketika joget. Joget-joget. Ada orang main bal-balan tiba-tiba mati. Tinju mati tinju. Orang yang suka sujud mati dalam keadaan sujud. Orang yang sudah berzikir meninggal dunia dalam keadaan berzikir. Hadratus Syekh Haji Hariri Abdul Azim beberapa bulan wafatnya karena beliau sangat mencintai para aulia, mencintai para sahabat, dan beliau juga ahli zikir yang istiqomah luar biasa. Beliau meninggal dunia dalam keadaan, saya yakin husnul khatimah, mendapat makom tertentu. Beberapa lama sebelum beliau wafat sudah ada isyarat dari Allah. Kiai Kayis cerita pada saya, setahun atau beberapa bulan sebelum beliau wafat, beliau bermimpi, Kiai Kayis, bahwa Hadratus Syekh Hariri Abdul Azim ini dituntun oleh gurunya Sayyid Abdullah Bal-Faqih Malang, itu yang ahli hadis, yang dalam riwayatnya pernah berjumpa Rasulullah yaqdatan la manaman lebih dari 70 kali. Yaqdah la manaman. Hingga bisa nanya hadis. Beliau seorang muhaddis, ahli hadis. Bisa nanya hadis yang tersebar luas di kalangan masyarakat itu katanya palsu secara teori. Bisa tanya langsung sama Rasulullah, ya Rasulullah, ahada haditsun minka? Naam, hada minni. Walaupun orang mengatakan dhaif, maudhu' dan segala macam, kalau sudah ada penetapan. Seperti Syekh siapa namanya? Yasin Al-Fadani. Kiai Said Agil Munawwar ketika harus ini cerita bahwa beliau pernah muskil dengan sebuah hadis, nanya pada Syekh Yasin, besok lagi datang ke sini. Saya mau nanya dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hariri ketika beberapa bulan sebelum wafat diimpikan dituntun oleh Sayyid Abdullah Bil-Faqih, bukan tuntun lenjalan tapi naik ar-ruqa ilal ula, kepada ilas sama. Hingga Kiai Kais dawuh sama saya, sejak itu saya sudah mulai kepikiran, jangan-jangan Abah mau orang soleh. Kalau saya dengan sampean, buat saya mimpi ya. Kan seneng. Ya aman. Dan banyak cerita ajaib lagi yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini. Sebelum dan sesudah beliau, tak mungkin diceritakan di sini. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam, ya betul. Wa yub'atsu, dan dibangkitkan siapa almar'u alama, sesuai perkara mata yang mati siapa almar'u alaihi atas ma. Berem aja. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam, idza arada, apabila berkehendak Allah siapa Allah bil abdi kepada hamba, khairan kepada kebaikan, ghassala maka mensucikan siapa Allah kepada abd. Kila dikatakan wa ma ghusluhu, dan ialah apa ghusluhu, adapun mensucikan abd. Qala bersabda siapa Rasulullah SAW, Habibuna Muhammad, yuwaffiquhu, menunjukkan siapa Allah, memberikan pertolongan siapa Allah kepada abad, li'amalin salihin, untuk melakukan amal soleh, qabla mauti, sebelum kematiannya, abad al-hadithah. Allahumma ja'alna minhum. Wa qala alaihi salam, dan berkata siapa Habibuna Muhammad alaihi salam, waqad marra, dan sungguh telah lewat alaihi atas Habibuna bi janazatin, waqad marra, dan sungguh waqad murra ya. Waqad murra, dan sungguh dilewatkan ahli atas Habibuna bi janazatin, apa satu jenazah. Mustarihun minhu wa mustarahun wa mustarahun minhu. Orang yang tenang, wa mustarahun minhu, dan ditenangkan. Artinya rehat kita. Nah, kita menjadi orang yang tenang dan dia ditenangkan. Qalu, menjawab siapa, berkata, mustarihun wa mustarahun minhu, itu sabda Rasulullah. Qalu, berkata siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu, ialah apa adapun mustarih, wa mal mustarahu minhu, dan ialah apa adapun mustarah minhu. Faqala, lalu bersabda siapa Rasulullah, al abdul mu'minu, adapun seorang hamba yang mukmin, yastarihu, ialah istirahat atau merasa tenang siapa al abdul mu'min, min ta'abid dunya, dari
kecapean dunia, dari kecapean dunia wa adzaha dan gangguan dunia ila rahmatillahi menuju kepada rahmat Allah. Wal fajiru sedangkan adapun orang yang jahat yastarihu ialah istirahat siapa abdun fajir, siapa al fajir minhu Wal fajiru sedangkan adapun orang yang jahat yastarihu ialah istirahat minhu dari fajir, al ubadu siapa beberapa hamba atau al ibadu siapa beberapa hamba, wal biladu dan beberapa negeri, wasyajaru dan pohon, wad dawabu dan hewan. Ini yang dimaksud dengan mustarah minhu. Semoga mustari dan mustarah minhu ditenangkan. Artinya ada orang yang merasa tenang dengan kematiannya. Sampean mau jadi orang seperti itu? Naudzubillahi min dzalik. Perak, matilah kena, matilah ayo. Tulat yo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda siapa Habibuna sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarrin kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzarrin wahai Abu Dzar, inna dunya sesungguhnya dunia sijnul mu'mini ialah penjaranya orang mukmin. Wal qabru adapun kuburan amnuhu ialah keamanan bagi seorang mukmin. Wal jannatu adapun surga masiruhu ialah kembalinya mukmin. Ya Abu Dzarrin wahai Abu Dzar, inna dunya sesungguhnya dunia jannatul kafiri ialah surganya orang kafir. Wal qabru ya. Kalau diatafkan kepada inna ya. Wal qabra di atas juga wal qabra wal jannata kalau diatafkan kepada innad dunya. Wal qabra dan sesungguhnya kuburan azabuhu ialah siksanya mukmin, wan nara dan sesungguhnya neraka masiruhu ialah tempat kembalinya kafir. Azabuhu ialah azabnya kafir, wan nara dan neraka masiruhu ialah tempat kembalinya kafir. Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya sama orang kafir. Pada waktu itu umat Islam sudah dalam keadaan menang dan kaya. Katanya sampean dalam hadisnya Rasulullah, hadisnya Nabi kalian bahwa dunia itu sijnul mukmin, bahwa dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surga bagi orang kafir, jannatul kafir. Mana buktinya? Kalian orang-orang mukmin sekarang dalam keadaan jaya dan kaya raya, sedangkan kami orang kafir dalam keadaan miskin. Mana buktinya bahwa dunia itu surga bagi kalian? Sayyidina Hasan menjawab, iya. Senikmat-nikmatnya dunia, sebaik-baiknya dunia yang Allah berikan kepada orang mukmin di dunia, kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah janjikan di surga, kenikmatan di dunia ini bagaikan penjara. Sebaliknya, penjara-penjaranya iya, jannatul kafir dan sebaliknya bagi orang kafir. Pedihnya siksa Allah di neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir dengan dibandingkan penderitaan kamu di dunia ini, maka kamu akan menganggap penderitaan kamu di dunia ini bagaikan surga. Itu jawaban. Kalau sekarang bagaimana keadaan umat Islam? Allahu a'lam. Wa qala Ibnu Abbas dan berkata siapa sahabat Ibnu Abbas? Jam berapa kan? 9:10. Tidaklah tak apa-apa. Wa qala Ibnu Abbas berkata siapa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, idza ra'aitum apabila melihat siapa kalian birrajuli dengan seorang laki-laki al-mauta kepada kematian, fabasyiru maka hendaklah memberikan berita gembira siapa kalian kepada rajul. Liyalqa agar supaya berjumpa siapa rajul rabbahu kepada Tuhannya rajul, wa huwa hali adapun rajul hasanadh-dhanni ialah orang yang baik prasangka bihi dengan Rabb. Wa idza kana dan jika apabila ada siapa rajul hayyan ialah orang hidup, fakhawifu maka hendaklah menakut-nakuti siapa kalian kepada rajul. Wa an Ali radhiyallahu anhu dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala berkata siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, innal mu'mina sesungguhnya orang mukmin idza mata ialah apabila mati siapa mukmin maka menangis ali atas mukmin musallahu apa tempat solatnya mukmin minal ardi dari bumi wa mas'ada amalihi dan tempat beramalnya tempat amalnya mukmin minas samai dari langit. Tsumma tala kemudian membaca siapa Sayyidina Ali fama bakat alaihimus sama'u wal ardu maka tidak menangis alaihim atas mereka as-sama'u apa langit wal ardu dan bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda siapa Habibuna alaihi salatu wassalam, man adapun orang wafaqa yang sesuai atau menepati mautuhu kematiannya man indan qidai ramadhana ketika usainya Ramadan, dakhala maka pasti masuk siapa man al jannata kepada surga. Silakan yang mau mati sebulan setengah lagi. Sebulan 5 hari lagi silakan yang mau mati.
Waman ya adapun orang wafaqo yang tepat apa mautuhu apa kematiannya man indan qidai Arafah ketika akhirnya wukuf di Arafah dakhala maka masuk siapa man al jannata kepada surga. Waman dan adapun orang wafaqo yang sesuai cocok atau menepati tepat mautuhu apa kematiannya man indan qidai sadaqatihi ketika usai sedekahnya man dakhala maka masuk siapa man al jannata kepada surga. Waqala alaihi salam dan bersabda siapa Nabi alaihi salam man adapun orang mata yang mati siapa man lailatul jum'ati pada malam Jumat au yaumal jum'ati atau pada hari Jumat seperti hadits Syekh Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad meninggal pas hari Jumat ujira maka dilindungi siapa man min azabil qabri dari azab kubur wajah dan datang siapa man yaumal qiyamati kelak di hari kiamat wa alaihi dan ialah atas man tabi'ush syuhada'i adapun stempel orang-orang yang mati syahid. Jadi orang seperti Habib Syekh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, beliau nanti insyaallah akan di hari kiamat akan distempel sebagai orang-orang yang mati syahid. Apalagi beliau selama hidupnya memang seorang pejuang al-mujahid fi sabilillah. Al-umru tsalis wallahu alam bisawab. Kalau ada yang salah diperbaiki ya. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wa sallam. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-umru